Presiden Prabowo tiba di Brazil disambut upacara kehormatan militer. Mensos pastikan 100 sekolah rakyat beroperasi 14 Juli. Polisi patroli layang-layang sekitar Bandara Sultan. PKB akan gelar rangkaian acara jelang HUT ke-27. Ribuan pesilat dan penari pecahkan rekor muri. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Aris. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Sehat dan juga semangat. Festi bagaimana kabarnya? Baik dong, kita harus tetap semangat karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air yang kita rangkum dalam program Menyapa Indonesia Pagi. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan berita utama, pemirsa. Presiden Brazil Lula da Silva menyambut hangat Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro. Dan momen itu menjadi sambutan resmi pertama untuk Prabowo sebagai pemimpin baru anggota penuh BRICS. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan sambutan hangat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembukaan sesi pleno konferensi tingkat tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam pidatonya, Lula secara khusus menyambut kehadiran Prabowo Subianto yang untuk pertama kalinya hadir sebagai kepala negara dari anggota penuh baru BRICS. Lula juga menyinggung semangat konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia. Ia menegaskan bahwa BRICS merupakan manifestasi dari gerakan non-blok Bandung dan mewarisi semangat perlawanan terhadap sistem dunia yang tidak adil. Selain itu, Lula mengaitkan kelahiran BRICS dengan nilai-nilai yang mengilhami berdirinya PBB dan pentingnya mempertahankan tatanan internasional yang multipolar dan berkeadilan. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos colapso sem paralelo do multilateralismo. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado. KTT BRICS ke-17 ini menjadi forum penting bagi para pemimpin negara anggota untuk membahas isu-isu politik, keamanan global, kerjasama ekonomi, hingga tantangan global seperti tata kelola AI, perubahan iklim, dan kesehatan. Selain Indonesia, negara-negara baru seperti Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Iran juga turut hadir melengkapi kehadiran 5 negara pendiri, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu pagi dan disambut dengan upacara kehormatan militer. Kunjungannya untuk menghadiri KTT BRICS dan juga memperkuat kerjasama strategis Indonesia dengan Brazil. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Galeão Airbus Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi global yang tengah dijalankan setelah sebelumnya menyelesaikan lawatan strategis ke Arab Saudi. Presiden RI Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer oleh pejabat Brazil, termasuk Duta Besar Laudemar Goncalves dari Kementerian Luar Negeri Brazil, serta perwakilan Indonesia di Brazil, termasuk Dubes RI Edi Yusuf dan jajaran KBRI. Usai penyambutan, Prabowo bertolak ke hotel tempatnya menginap bersama delegasi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono,
serta diaspora Indonesia di Brasil turut hadir menyambut. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS pada 6 hingga 6 Juli 2025 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, forum strategis yang kini juga diikuti Indonesia sebagai anggota penuh. Usai dari Rio de Janeiro, Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia pada 8 hingga 9 Juli. Kunjungan tersebut menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil guna memperkuat kerjasama strategis di bidang perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Brasil disambut penuh semangat oleh diaspora Indonesia. Ishak Hattu, Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo. Dan Ishak menyampaikan kebanggaannya bisa bertemu langsung dengan Presiden dan berharap kepemimpinan Prabowo dapat semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Brasil. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil menjadi momen penuh kebanggaan bagi diaspora Indonesia di sana. Ishak Hattu, Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo, menyambut Presiden dengan antusias dan menyampaikan bahwa meskipun jumlah WNI di Brasil tidak banyak, semangat kebersamaan mereka sangat kuat. Dalam pertemuan tersebut, Ishak berbincang santai dengan Prabowo dan mengenalkan latar belakang keluarganya yang berasal dari Maluku dan Kupang. Prabowo merespon hangat dan bahkan mengenal nama tokoh Indonesia yang pernah diutus bertugas di Brasil. Ishak berharap kepemimpinan Prabowo dapat mempererat hubungan kedua negara, baik dari sisi budaya maupun kerjasama masyarakat, agar Indonesia semakin dikenal luas di Brasil. Ya, senang sekali kami dapat menyambut kehadiran kedatangan Bapak Presiden Prabowo dan seluruh delegasi. Tadi saya sempat menyapa. Kami diaspora Indonesia di Brasil, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi kami sangat senang beberapa hadir di sini untuk menyambut beliau. Dan beliau menanyakan siapakah saya mengatakan siapa orang tua saya, dari Maluku dan dari Kupang juga. Ya, Bapak Presiden, senang sekali mendengar cerita dan juga tentang ayah dan ibu saya yang dulu bekerja sebagai misionaris di Brasil selama beberapa tahun. Ya, dari budaya, pendekatan dengan masyarakat, memperkenalkan besarnya Indonesia agar semakin dikenal oleh orang-orang di Brasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut hangat warga negara Indonesia di Brasil yang optimis tentang masa depan Indonesia di BRICS. Mereka berharap bahwa Indonesia bisa berperan aktif dan juga membawa kemajuan di panggung internasional. Kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Rio de Janeiro disambut penuh harapan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Brasil. Mereka melihat kehadiran Presiden dalam KTT BRICS sebagai sinyal optimisme baru bagi masa depan Indonesia di panggung global. Seorang WNI Rani menyatakan kegembiraannya bisa bertemu kembali dengan Prabowo Subianto dan berharap Indonesia dapat berkontribusi positif setelah resmi menjadi anggota BRICS. Ia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo bisa membawa kemajuan lebih besar bagi bangsa. Pasti kita senang ya Mas ya, senang banget mau ketemu Bapak lagi karena sebelumnya tahun lalu juga kita sudah menyambut Bapak juga di Rio tapi di tempat yang berbeda. Kita kan baru masuk Indonesia ya Mas ya, semoga kita bisa menjadi anggota yang bisa menyumbangkan berbagai macam hal-hal baik bagi Indonesia dan anggota BRICS yang lain. Semoga tentunya Bapak Presiden ke depan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ya Mas. Kita udah datang beberapa hari yang lalu sih ya Mas ya. Sudah datang beberapa hari yang lalu dan tadi kita di sini udah dari jam berapa ya? Dari jam 6 ya. Sudah di jam 6-an ya. Jadi ya semangat sih walaupun pagi-pagi dari bangun semangat. Diaspora Indonesia di Brasil telah mempersiapkan penyambutan dengan antusias, berharap bergabungnya Indonesia di BRICS membuka peluang kerjasama dan mempererat persahabatan internasional. Mereka memandang langkah ini bukan hanya pencapaian diplomatik, tetapi juga awal dari pengaruh Indonesia yang lebih kuat di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia juga dorong penguatan kerjasama ekonomi internasional dan penyerapan pasar produk Indonesia melalui KTT BRICS. Dan Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fokus pada keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh baru dan kerjasama strategis antar negara anggota.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya sebagai kepala negara dari anggota penuh baru. KTT ini berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Kehadiran Indonesia menandai babak baru keterlibatan aktif dalam kerjasama ekonomi global bersama negara-negara besar dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari pertemuan tersebut adalah dorongan untuk memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Pertemuan ini menghasilkan Leaders Declaration dengan 4 poin utama yang mencerminkan arah kerjasama strategis ke depan. Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi salah satunya adalah Leader Declaration. Dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Airlangga menyoroti bahwa poin kedua dari deklarasi menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. KTT BRICS kali ini dihadiri oleh 5 negara pendiri, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru termasuk Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hubungan bilateral dan juga kerjasama Presiden Prabowo Subianto antara Indonesia dan juga Brazil ya, Arif dan juga pemirsa, kita ketahui di setiap kunjungan Presiden Prabowo Subianto, kunjungan kehormatannya ke berbagai negara, ini pasti menghasilkan sesuatu yang baik dan juga menghasilkan salah satu yang memang bisa menghadirkan positif bagi bangsa dan juga negara seperti itu ya. Betul, ada sampai keuntungannya terkait dengan bagaimana pertahanan di negara sana dan juga pertahanan di negara Indonesia. Ini akan disadupadankan hal-hal yang positif, saling bertukar pikiran, apalagi sambutan ataupun kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brazil ini disambut dengan diaspora Indonesia. Nah, di sana disambut dengan sangat baik, disambut dengan sangat sukacita dan juga harapan penuhnya. Mudah-mudahan kedepannya ini bagi para anggota BRICS dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto bisa memajukan bangsa dan juga negara. Benar sekali. Dan kalau kita melihat juga Presiden Prabowo Subianto ini aktif melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan selesai dari Arab Saudi, Presiden langsung melanjutkan kunjungannya ke Brasil. Dan ini yang perlu diapresiasi adalah saat ini Indonesia juga berhasil menjadi anggota penuh BRICS. Betul. Kita berharap ini menunjukkan bagaimana posisi Indonesia di kancah internasional, di organisasi-organisasi internasional khususnya BRICS ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terutama dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Dan kita berharap tentunya melalui forum-forum internasional ini semakin mengukuhkan bagaimana posisi Indonesia di mata kuat, internasional. Ya. Betul, apalagi kunjungan setiap kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ini selalu menyerukan perdamaian di dunia, apalagi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 1 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu 5 Juli dan juga Minggu 6 Juli 2025. 24 calon duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan juga kepatutan secara tertutup di ruang Komisi 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ditemui usai melakukan uji kelayakan terhadap para calon duta besar Indonesia, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan sejumlah mekanisme yang dinilai untuk menentukan lolos atau tidaknya calon duta besar Indonesia untuk 24 negara. Utut mengungkapkan ada 3 tahapan yang dilakukan Komisi 1 untuk menyusun hasil penilaian peserta fit and proper test. Pertama, pihaknya menerima nama calon sesuai surat presiden. Kedua, calon akan diterima namun dengan pergeseran negara. Ketiga, nama calon akan dikembalikan. Sementara itu, hingga kini, Utut enggan mengumumkan ke publik siapa saja calon-calon duta besar yang terpilih, lantaran hasil uji kelayakan akan terlebih dahulu diberikan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan selanjutnya dikirimkan ke istana. Karena kami semua rapat internal. Kita kan semua kita lihat dari jawabannya, kita cross check
Nanti kita berkesimpulan, kan keputusannya hanya 3. Diterima sesuai dengan surat presiden, diterima dengan pergeseran negara yang dituju. Kita lihat dari jawaban-jawabannya, yang terakhir dikembalikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR telah merampungkan uji kelayakan atau fit and proper test untuk 24 calon duta besar negara-negara sahabat. Hasil fit and proper test tersebut nantinya Komisi 1 akan menyerahkan kepada pimpinan DPR. Sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat telah menjalani serangkaian fit and proper test selama 2 hari dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Uji kelayakan tersebut digelar secara tertutup dikarenakan rahasia dan menyangkut integritas para calon dubes. Setelah itu, Komisi 1 akan menyerahkan hasil fit and proper test kepada pimpinan DPR, sekaligus memberikan tanggapan dan jawaban untuk ditindaklanjuti. Rencananya, DPR akan mengumumkan hasil fit and proper test dalam sidang rapat paripurna pada Selasa 8 Juli 2025. Sesuai kemarin rencana dari awal bahwa acara rapat fit and proper test calon dubes RI untuk negara-negara sahabat akan dilakukan dalam 4 sesi dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu ini. Dan kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini. Dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu, dan kami juga sudah menjalankan rapat internal komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan jawaban kepada pimpinan DPR RI untuk seterusnya nanti akan melanjutkan proses. Teman-teman, ya sesuai dengan mekanisme rapat yang sifatnya tertutup dan rahasia. Ya, memang itu tata tertib kami, dan sesuai tata tertib tersebut kami melaporkan kepada pimpinan DPR RI hasil dan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh pimpinan ataupun perwakilan-perwakilan fraksi yang ada di Komisi 1. Dan saya rasa hasil rapat internal tersebut, kalau ya tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI. Untuk selanjutnya para pimpinan DPR RI, Ibu Ketua DPR RI menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dan namun dirinya memastikan bahwa pembahasan tersebut nantinya akan bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Dirinya menekankan Komisi 2 DPR masih menunggu arahan pimpinan DPR terlebih dahulu jika ditugaskan untuk melakukan pembahasan. Kendati demikian, Rifki Nizami memastikan Komisi 2 DPR akan membahas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Sikap Komisi 2 DPR RI dari awal jelas terkait dengan RUU Pemilu atau RUU Partai Politik, baik yang bersifat Omnibus Law, baik yang bersifat kodifikasi ya, atau satu persatu. Sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan DPR terkait 2 hal. Kepada AKD mana diserahkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan. Tapi setelah putusan MK ini ada dorongan lebih cepat untuk Pak Ketua Umum atau parpol-parpol ini ketemu? Ketua-ketua umum itu punya helikopter view kebangsaan dan konstitusi yang jauh lebih tinggi dibanding kami-kami yang cuman anggota partai biasa ini di DPR. Dari Komisi 2 ada opsi pemilihan tertutup gak sih Pak Rifki atau pemilihan Komisi 2 menunggu putusan dan arahan dari pimpinan DPR. Kalau kami nanti yang diminta untuk melakukan pembahasan, silahkan ikuti pembahasan yang pasti bersifat terbuka dan saya pastikan akan memenuhi meaningful participation. Semua akan kami dengar, semua akan kami panggil, mulai dari ekstrim kanan, ekstrim tengah, ekstrim kiri. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Basarnas RI menyampaikan pencarian korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama di Selat Bali akan tetap dilanjutkan apabila dalam seminggu belum ditemukan seluruhnya. Dalam upaya percepatan proses evakuasi korban kapal KMP Tunu Pratama, tim SAR gabungan yang terdiri dari penyelam ahli dikerahkan untuk menyelam ke titik karam kapal. Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi 5 DPR RI dengan BMKG dan Basarnas turut membicarakan persoalan tenggelamnya kapal yang terjadi di Selat Bali. Menanggapi pencarian KMP Tunu Pratama yang memungkinkan akan terus berlanjut, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan hal tersebut sesuai dengan aturan. Apabila dalam 7 hari belum ditemukan seluruh korban, maka pencarian akan dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun penguatan yang dilakukan Basarnas, selain 600 personil dan 18 kapal yang telah dikerahkan, menurut Syafi'i operasi kemanusiaan ini tidak dapat dilakukan Basarnas seorang diri. Tim SAR gabungan yang terbentuk dari personil Basarnas dan penyelam ahli akan membantu pencarian agar cepat terselesaikan. Dengan penyelam profesional yang akan menyelam lokasi di mana bangkai kapal laut karam. Untuk operasi saya rasa akan tetap kita lanjutkan. Memang sesuai aturan kita 7 hari kita akan laksanakan evaluasi. Andai saja sebelum 7 hari itu sudah ditemukan semua berarti sudah selesai. Tapi kalau misalkan 7 hari itu belum semuanya ditemukan, pada saat itu kita akan laksanakan evaluasi dan operasi akan kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Penguatannya sekarang dalam bentuk apa saja Pak? KRI apakah dikerahkan lagi yang lain atau gimana sekarang? Iya, jadi tidak mungkin dalam operasi kemanusiaan ini Basarnas berdiri sendiri. Saat ini yang sudah tergelar di lapangan saya sampaikan jumlah personil saja sudah lebih dari 600 personil. Begitu juga kapal yang sudah terlibat saat ini sudah lebih dari 18 kapal. Saya sampaikan 18 itu karena update kemarin. Mungkin seperti itu. Pak, infonya Basarnas sendiri mengerahkan pasukan khusus Pak untuk mencari personil itu Pak? Ya, sebenarnya itu adalah rescuer yang memiliki kemampuan untuk underwater secara khusus. Dan itu sudah kita kirim dari Basarnas Special Group dari pusat. Berapa orang Pak? Jumlah ya Pak? Kita 10, kemudian yang di daerah ada potensi-potensi yang memiliki kemampuan khusus. Artinya bahwa banyak sumber daya manusia yang ada di negara kita yang memiliki kemampuan entah karena hobi atau juga karena memang mereka memang diberikan tugas khusus itu. Dan kita nantinya juga akan diperkuat dari TNI, khususnya TNI AL, kemudian dari kepolisian yang memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di lapangan. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI turut menyebutkan dalam rapat dengar bersama yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bahwa keterbatasan alat menjadi salah satu hambatan evakuasi korban. Dirinya menganggap Indonesia adalah negara kepulauan yang dapat meningkatkan potensi bencana laut terjadi. Menurutnya, keterbatasan alat seharusnya sudah tidak lagi jadi masalah bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI menyebut persoalan anggaran mengenai alat-alat tersebut jadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan pada tahun 2026 mendatang. Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Indonesia ini luas, kita ini kan negara dari pulau-pulau ya, lautan kita 2/3 dari luas daratan, berarti potensi bencana di laut ini sangat besar. Oleh karenanya alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya. Itu kita minta tugas kepada Kepala Basarnas yang baru untuk terkait dengan pengadaan. Soal harga, soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang. Saya rasa itu barangkali. Dari Jakarta, Juliandri, Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat 100 sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada 14 Juli mendatang. Mensos juga menyampaikan sebanyak 63 bangunan yang sarana dan prasarananya dinyatakan telah siap untuk digunakan. Sebanyak 100 sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah rakyat ini merupakan program pendidikan berasrama gratis yang direncanakan oleh pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sapaan akrab Gus Ipul itu menyebut, terdapat 63 bangunan yang sarana dan prasarananya dinyatakan siap digunakan. Sementara 37 bangunan lainnya kini masih dalam tahap finalisasi renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Alhamdulillah sekolah rakyat ini terus ya. Insya Allah nanti tanggal 14 akan kita mulai di titik yang sarana prasarananya sudah selesai direnovasi oleh PU. Per hari ini tadi sudah ada kabar 63 insya Allah yang sudah siap digunakan pada tanggal 14 itu untuk memulai pembelajaran. Pembelajaran akan kita mulai dengan cek kesehatan bersama, baik untuk siswa maupun untuk guru dan tenaga kependidikan yang lain. Setelah itu mereka melakukan masa orientasi bersama-sama dalam mungkin 1, 2, 3 bulan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti sebelum akan mulai pembelajaran formal. Ya ada di hampir semua ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi target kita kan ada 100 ya, ini baru 63 yang insya Allah selesai tanggal 14. Akhir Juli insya Allah 37-nya selesai, jadi sehingga semuanya 100 titik. Target kita memang ada 200 titik, ada 100 titik lagi potensi yang bisa kita gunakan untuk sekolah rintisan, sekolah rakyat rintisan tahun ajaran 2025-2026. Untuk yang 100 titik pertama 9.700 lebih siswa. Untuk 100 titik kedua potensinya ya, baru potensi itu sekitar 1.000 siswa. 10.000 siswa. Di sisi lain, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memastikan peresmian sekolah rakyat akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Anak-anaknya harus bersekolah dengan fasilitas yang bagus. Gus, ini emang mundur ya Gus, pelaksanaan sekolah rakyat ini mundur? Enggak, jalan terus. Kita akan resmikan pertengahan bulan ini. Lokasinya di mana Gus nantinya? Di seluruh Indonesia. Oh, langsung serentak juga berarti? Ya, Pak Prabowo. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno memimpin rapat tingkat menteri atau RTM persiapan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah di kantor Kemenko PMK. Pelaksanaan PKG sekolah ini merupakan salah satu bagian dari program Hasil Terbaik Cepat arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga bertujuan untuk menjangkau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Agar generasi Indonesia jauh lebih sehat, lebih pintar, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk anak. Pemeriksaan dilakukan di sekolah dengan melibatkan tenaga kesehatan profesional dari puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Menko PMK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah memerlukan dukungan penuh lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenkes, Kemendikbudrismen, Kemenag, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenkomdigi. Pelaksanaan PKG sekolah rencananya akan dimulai di sekolah rakyat pada 7 Juli lalu dilanjutkan di sekolah-sekolah umum dan keagamaan di bawah Kemendikbudrismen dan Kemenag pada awal Agustus. Total sasaran mencapai lebih dari 53 juta peserta didik. Pemeriksaan ini mencakup deteksi dini kondisi kesehatan siswa yang hasilnya akan ditindaklanjuti melalui penanganan agar mereka tetap sehat dan siap mengikuti proses belajar. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Kami baru saja menyelesaikan rapat tingkat menteri terkait dengan percepatan persiapan untuk pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, baik itu sekolah yang ada di bawah Kemendikbudrismen, di Kemenag, dan juga di Kemensos. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan PKG sekolah merupakan bagian dari program PKG yang telah dilaksanakan pada masyarakat umum. PKG sebagai program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dengan target menjangkau 280 juta orang per tahun. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PKG di semua jenjang pendidikan.
Pelaksanaan akan dimulai Agustus setelah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sangat luar biasa sekali ya, Arif dan juga pemirsa, di mana langkah dan juga tujuan dari Presiden Prabowo Subianto ingin mensukseskan bangsa dan juga ingin menselaraskan anak-anak Indonesia seperti itu ya, agar tetap sehat, kuat. Dengan kemarin sempat ada program makan bergizi gratis, sekarang ada lagi program kesehatan gratis bagi anak-anak sekolah, baik SD, SMP, SMA seperti itu. Ini salah satu langkah yang sangat baik sekali ini untuk menyongsong generasi muda untuk mewujudkan generasi emas 2045. Dan ini juga lumayan sekali ya, Arif dan juga pemirsa, ini banyak sekali antusiasme yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari orang tua. Mungkin memang anak-anak sebagian bisa bersekolah, tapi mungkin banyak juga sebagian anak yang tidak bisa mengecek kesehatan. Maka dari itu dari Presiden Prabowo Subianto langsung mencanangkan program kesehatan gratis ataupun pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Benar sekali, lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah Indonesia secara umum dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga mendirikan sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Kemudian kemarin juga sempat ada cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Dan kali ini lebih difokuskan lagi di sekolah-sekolah. Ini lagi-lagi bentuk komitmen dan juga kepedulian, tanggung jawab dari pemerintah terhadap generasi muda, selain juga memastikan kebutuhan gizi melalui makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini. Mudah-mudahan semuanya itu bisa terwujud, bisa lancar untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan rapat tersebut dalam rangka untuk membahas rancangan kerja anggaran dan juga rancangan kinerja pemerintah tahun 2026. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka untuk membahas rancangan kerjaan anggaran serta rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut dihadiri 6 Menteri Koordinator, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Gunawan, Muhaimin Iskandar, Pratikno, Yusril Iza Mahendra, dan Zulkifli Hasan. Kendati demikian, hanya ada satu Menteri Koordinator yang berhalangan hadir, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dikarenakan harus mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan. Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini, sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik maupun ekonomi. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian, pagu indikatif ini akan disampaikan oleh para Menko. Dari 7 Menko itu minta maaf tidak bisa hadir karena menyertai kunjungan Bapak Presiden, sehingga ada 6 Menko. Kemudian pagu indikatif ini insya Allah setelah paparan akan disetujui oleh kita semua. Begitu juga saya minta izin nantinya, karena beban tugas para Menko itu berat sekali, jika ada penambahan dan atau pengurangan, tentu nawaitunya penambahan lah ya. Kalau nawaitunya pengurangan gak usah raker lama-lama. Penambahan, maka itu dianggap adalah bagian dari persetujuan kita kali ini. Setuju? Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, merespon kabar tewasnya WNA asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani, Ketua Komisi 5 DPR RI mengatakan diperlukan mitigasi lebih lanjut untuk memastikan keselamatan pengunjung. Mitigasi lainnya juga diperlukan untuk meninjau keselamatan pengunjung tempat wisata yang terbilang berbahaya agar tidak terulang kembali kejadian serupa.
Jatuhnya warga negara asing asal Brazil di Taman Nasional Gunung Rinjani menimbulkan kontra antara masyarakat Brazil dengan Badan SAR Indonesia hingga ingin menggugat. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus usai melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Basarnas dan BMKG mengucapkan banyak masukan yang telah diterimanya dari berbagai pihak. Menurutnya, menjaga keamanan pengunjung di lokasi wisata yang dapat dikatakan berbahaya adalah tugas negara, di mana dapat diketahui lokasi wisata menarik yang tersebar di seluruh Indonesia terkadang memiliki jaminan keselamatan pengunjung yang minim. Dirinya mengatakan mitigasi perlu dilakukan terhadap tempat-tempat yang diperkirakan berbahaya dengan meninjau standar keselamatan apakah telah mencukupi atau tidak. Ia turut menyatakan mitigasi tersebut adalah langkah untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Lazarus menganggap tindak lanjut persoalan ini tidak hanya melibatkan pihak Basarnas, tetapi pihak kementerian terkait juga harus turut berperan. Saya dari kejadian ini banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, terutama kepada para pemandu wisata ini. Jadi negara kita ini kan indah banget nih. Ada banyak tempat wisata yang bagus-bagus, tetapi tidak cukup aman untuk dikunjungi. Nah, tidak cukup aman untuk dikunjungi ini tugas siapa ini? Tugas negara. Maka tadi saya bilang sama Kepala Basarnas, Pak, pelajari aturan, boleh enggak tempat-tempat berbahaya ini, yang indah-indah tapi berbahaya ini, boleh dikunjungi setelah standar keselamatan yang ada di sana itu memenuhi standar keselamatan yang ditentukan oleh Basarnas. Karena ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan itu Basarnas. Respon time-nya lama lah, prosesnya lama lah, padahal orang Basarnas sendiri bertaruh nyawa di sana. Ini harus kita perbaiki. Jadi nanti menurut saya, kami akan diskusi lebih lanjut ya. Tempat-tempat yang tadi khusus seperti yang kejadian di Rinjani ini ya harus dilakukan mitigasi dulu apakah ini aman untuk dikunjungi. Kemudian standar keselamatan yang ada di sana mencukupi atau tidak. Kalau tidak dan belum memenuhi, ditutup dulu untuk umum untuk dikunjungi. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini dari hasil diskusi kami tadi. Tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tentu tidak hanya bisa melibatkan beliau saja. Jadi ada kementerian, banyak kementerian lain yang terlibat. Tapi ini PR ya, kami dari DPR mendorong supaya seluruh tempat-tempat yang berbahaya penuhi dulu standar keselamatan, baru boleh dibuka untuk umum. Ketua Komisi 5 DPR RI mendorong agar seluruh tempat dengan jaminan keselamatan minim yang menjadi destinasi wisata agar dapat terlebih dahulu memenuhi standar keselamatan bagi pengunjung. Dari Jakarta, Juliandri, Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan pimpinan DPR rapat bersama antara fraksi parpol untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya saat ini seluruh partai politik masih dalam tahap mendiskusikan perihal tindak lanjut keputusan MK tersebut. Seluruh fraksi partai politik yang berada di parlemen berencana akan menggelar rapat bersama dengan pimpinan DPR untuk membahas perihal putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional akan dipisah dengan pemilu lokal. Menurutnya, hasil putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kendati demikian, Dede mengatakan fraksi partainya akan melakukan rapat internal dalam waktu dekat untuk menyikapi putusan tersebut. Kita akan sampaikan melalui ketua fraksi tentunya pada saat nanti diskusi bersama konsultasi antara pimpinan DPR dengan ketua-ketua fraksi. Kalau kapan ya yang dari pimpinan DPR kami belum tahu, tetapi kalau fraksi mungkin fraksi kami baru besok kita akan lakukan rapat. Kemungkinan besar pasti pimpinan DPR akan mengundang para ketua fraksi untuk duduk bersama dan menyikapinya. Konteksnya sebetulnya cuma menurut saya begini, ada dua pro dan kontra ya. Yang pro tentu mengatakan bahwa memang ini harus dipisah, itu benar. Kenapa harus dipisah? Karena memilih 5 kotak di mana terutama untuk kawan-kawan DPRD itu jumlahnya puluhan ribu dan itu tentu akan membuat pemilih juga merasa kebingungan dalam konteks memilih. Kedua memang dalam ya, terutama yang pro memang sekarang sudah dibagi kan antara bahwa pusat itu artinya konteksnya adalah kita menyebutnya pemilu secara keseluruhan, kalau daerah itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah pemilu. Nah, pro dan kontra ini tentu harus didudukan. Kapan? Kami masih menunggu. Jadi konteksnya sekali lagi kawan-kawan silakan saja nanti
ikut memantau dari kami, dari Komisi 2, pada prinsipnya adalah akan menjalankan mandat yang nanti diturunkan oleh pimpinan DPR setelah melakukan pertemuan dengan partai-partai. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company di kawasan mangrove Belawan, Sumatera Utara. Dan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan adanya pelanggaran serius dalam perusakan lingkungan dan juga hak masyarakat. Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STCC di kawasan mangrove Belawan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan kondisi di lapangan yang dinilai memperlihatkan pelanggaran serius terhadap kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Ia menyampaikan dalam peninjauan langsung yang dilakukan Komisi 12, ditemukan adanya aktivitas penimbunan di kawasan mangrove yang diduga dilakukan tanpa izin resmi. Lebih lanjut, masyarakat setempat juga mengalami intimidasi dan pembatasan akses oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, Bambang meminta aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Dijenkakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera menyelidiki kasus ini lebih lanjut, termasuk menelusuri legalitas kepemilikan lahan yang digunakan PT STTC. Makanya kita minta kepada Betigakum telusuri bagaimana dapatnya SHM di areal mangrove ini. Itu nggak ada jalan lagi air itu. Kami lihat nggak ada drainase. Dan itu di ujung tol Belawan. Itu yang namanya air udah nggak bakalan bisa lah itu. Kementerian PU juga bakalan. Karena airnya nggak bisa keluar. Nggak bisa menuju sungai yang ada karena semuanya ditutup. Kan? Kita harap STTC mengembalikan seperti semula. Bambang juga meminta agar PT STTC segera bertanggung jawab dengan merehabilitasi lahan mangrove yang telah dirusak. Ia menekankan kerusakan lingkungan seperti ini tidak bisa ditoleransi, apalagi jika terbukti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Akibat curah hujan yang tinggi, banjir melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur sejak Sabtu 5 Juli 2025. Sebanyak 71 warga terpaksa mengungsi setelah air meluap hingga 1,8 meter akibat kiriman luapan Kali Ciliwung dari Bogor. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu 5 Juli 2025 mengakibatkan luapan Kali Ciliwung merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 1,8 meter, memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dirsamap Polda Metro Jaya Kombes Pol Yuli Kurniawan menyebut, sebanyak 10 personil diturunkan untuk melakukan evakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah. Tak hanya itu, polisi juga mengerahkan perahu karet untuk menjangkau warga yang terjebak di rumah-rumah dan gang-gang sempit. Polisi juga mengimbau warga untuk memadamkan listrik sementara agar terhindar dari risiko tersengat arus listrik. Adapun warga yang mengungsi ditempatkan di 2 titik, yaitu SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 8. Total pengungsi tercatat sebanyak 71 jiwa yang terdiri dari lansia, dewasa, anak-anak, dan balita. Sebagian warga juga diketahui memilih mengungsi mandiri ke rumah sanak saudara. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketinggian air di pintu air Manggarai kini telah berada di batas normal atau siaga 4 dengan ketinggian 670 cm. Setelah kemarin pada puncaknya sekitar pada Minggu sore mencapai siaga 2 dengan ketinggian mencapai 860 cm. Atas dasar itu, sejumlah wilayah di Jakarta sempat kembali mengalami banjir kiriman dari Bogor dan juga Depok. Curah intensitas hujan yang tinggi di Kota Bogor dan Depok kemarin membuat sejumlah sungai di Jakarta mendapat kiriman air yang berasal dari hulu, tak lain Bendungan Katulampa Bogor. Atas kiriman air tersebut, puncak ketinggian air di pintu air Manggarai pada Minggu sore, tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat mencapai siaga 2 yang berkisar 860 cm. Terpantau pada Senin siang, ketinggian air telah berangsur normal dengan kategori siaga 4 berkisar 670 cm. Operator pintu air Manggarai, Sunar Sugiarto, menyampaikan
bahwa ketinggian air dari jam 18 sore kemarin hingga kini telah berangsur surut, seiring dengan menyurutnya debit air dari bendungan Katulampa Bogor. Di sisi lain, banjir tak hanya disebabkan oleh kiriman air belaka, melainkan juga sampah dan ranting pohon yang menumpuk akibat derasnya air yang menyapu pinggiran sungai juga. Diperkirakan tumpukan sampah yang berada di pinggiran dan tepi pintu air Manggarai ini mencapai sekian ton. Untuk saat ini di pintu air Manggarai kondisinya berangsur normal. Kemarin jam 6 sore di pintu air Manggarai ketinggian di kisaran 860 cm, berangsur-angsur surut, sekarang mencapai di 670 cm. Dari Jakarta, Dioma Lausin, POTV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Jajaran Polda Bali memasukkan 1 orang warga negara asing dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus penculikan dan perampokan dengan korban WNA asal Ukraina Igor Irmakov yang sempat menggegerkan Bali. Peristiwa penculikan dan juga perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov ini terjadi di Jalan Tundun Penyu, Ungasan, diduga dilakukan sekelompok geng warga negara asing. Selain melakukan aksi kekerasan dan juga perampokan, pelaku juga diduga melakukan pemerasan terhadap korban. Ditemui di Badung, Bali, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi, menjelaskan penetapan tersangka dan penertiban DPO sudah melalui proses lidik, walaupun yang bersangkutan kini tidak berada di Indonesia. DPO yang ditertibkan oleh Polda Bali selanjutnya disebarkan ke seluruh negara-negara yang masuk dalam Interpol. Proses pengusutan kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina tersebut sempat mengalami kesulitan karena korban terlambat melaporkan kasus yang menimpanya. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mampu mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan tersangka. Saat ini identitas tersangka yang masuk dalam DPO belum dapat diungkap. Dengan terbitnya red notice, diperkirakan membuat pergerakan pelaku pasti akan terbaca oleh imigrasi di setiap negara yang tergabung dalam Interpol. Dari penyidik sudah menerbitkan DPO ya 1 tersangka dan proses penerbitan red notice pada yang kita cari. Berapa orang DPO-nya? Satu orang, sementara 1 orang. Terkait yang 9 disebutkan dulu itu? Sementara 1 orang yang kita keluarkan surat DPO. Warga mana, men? Warga luar. Pak, apa tantangannya Pak kok yang bisa lebih lama dibanding dengan kasus yang ini? Ya, semua kasus kan punya karakteristik masing-masing ya. Ada yang cepat kita bisa tindak lanjuti seperti kasus yang penembakan kemarin. Ada kasus yang memang agak lama sesuai dengan jenis perkaranya, kemudian kecepatan dilaporkan. Waktu itu kan dilaporkan agak lambat ya, sehingga itu mempengaruhi. Yang jelas masih tetap berproses. Perkembangan saat ini ada 1 tersangka yang kita terbitkan DPO dan sementara proses red notice pada yang bersangkutan. Kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan detik-detik aksi kekerasan tersebut terjadi. Perampokan terjadi saat WNA Ukraina Igor Irmakov dan supirnya yang sedang dalam perjalanan menuju Tanah Bali Vilas. Mobil mereka dihadang 2 mobil hitam yang dikendarai oleh para perampok. Dari video yang beredar, terlihat para pelaku menggunakan penutup muka saat beraksi. Para pelaku juga sempat menodongkan pistol kepada korban dan memborgol tangan Irmakov dan supirnya. Selain membawa pistol, pelaku juga menakuti korban dengan pisau dan palu. Kepala 2 korban sempat ditutup menggunakan kain hitam. Korban kemudian dibawa ke sebuah villa di wilayah Jimbaran, Badung. Saat disekap di dalam villa, korban kembali dianiaya dan dirampas ponselnya. Korban juga dipaksa mengatakan akun Binance untuk diambil kriptonya senilai 3,5 miliar rupiah. Dari Bali, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi perampokan disertai pembunuhan brutal terjadi di sebuah ruko agen Briling di Kampung Kadu, Kecapi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pebuaran, Kabupaten Serang, Banten. Korban wanita bernama Ipat 26 tahun ditemukan tewas dengan luka parah dan juga kondisi mengenaskan, diduga dipukul menggunakan palu oleh pelaku. Tragedi berdarah ini pertama kali diketahui oleh dua saksi, yakni Husein dan Mumu, yang hendak menjenguk korban. Korban ditemukan terlentang di dalam ruko, dengan palu masih tertancap di pipi dan mata kiri. Warga yang melihat kejadian langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian wajah dan kepala. Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil mengungkap identitas dan menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Tersangka berinisial MDR masih berusia 17 tahun dan merupakan warga Ciomas, Kabupaten Serang. Pelaku diduga melancarkan aksinya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat. Hingga kini penyidik masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan keji tersebut. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku juga membawa kabur uang tunai sebesar Rp8.500.000 milik korban. Setelah mengamankan barang bukti, termasuk satu buah palu yang digunakan untuk memukul korban, satu unit sepeda motor dan handphone milik pelaku. Tepatnya di sebuah ruko konter milik korban. Pada saat korban ditemukan pertama kali di TKP, korban mengalami kondisi luka berat. Korban sudah tergeletak di TKP. Korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala. Tapi ditemukan darah korban sudah berceceran. Diduga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan benda tumpul berupa palu yang ditemukan di TKP. Setelah dievakuasi, dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda Banten. Namun karena kondisi korban parah, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Derajat Kota Serang. Nah, korban tidak terselamatkan. Korban meninggal. Dari Serang, Banten, kontributor Sipo TV melaporkan. Maraknya layang-layang yang dimainkan warga di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta membuat sejumlah maskapai melakukan pengaduan ke otoritas bandara akibat terganggunya aktivitas penerbangan. Hal ini direspon oleh petugas gabungan dari Kepolisian Polres Bandara Suta dan juga otoritas bandara untuk menindaklanjuti dengan melakukan patroli. Sedikitnya petugas mengamankan 3 layang-layang dan menghimbau warga untuk tidak menerbangkan layang-layang di sekitar area Bandara Suta. Banyaknya laporan aduan dari sejumlah maskapai terkait maraknya layang-layang yang terbang di sekitar bandara, membuat terganggunya aktivitas penerbangan. Petugas gabungan dari Kepolisian Bandara Suta, otoritas bandara, TNI maupun AFSEK menggelar patroli, menertibkan layang-layang di Parameter Utara, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil patroli, petugas menemukan 2 anak-anak dan 1 orang dewasa yang sedang asik bermain layang-layang. Petugas juga menghimbau kepada mereka yang bermain layang-layang untuk segera menurunkan lantaran dapat mengganggu aktivitas penerbangan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kasih Humas Polresta Bandara Suta, Ibda Septian Wahyudi, mengatakan dalam kegiatan patroli tersebut setidaknya 3 layang-layang disita dan menghimbau serta mengedukasi kepada warga untuk tidak bermain layang-layang di sekitar area bandara, dikarenakan sangat berbahaya bagi aktivitas penerbangan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Kegiatan patroli itu masih bersifat preventif dan humanis. Kepada warga yang kedapatan bermain layang-layang, kami sampaikan bahwa aktivitas tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Selain penyitaan terhadap layang-layang, kami juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa di wilayah Bandara Soekarno-Hatta merupakan area yang terbatas dan harus bebas dari gangguan seperti layang-layang yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Dalam kegiatan patroli kemarin kami menemukan 3 orang warga terdiri dari 2 anak-anak dan 1 orang dewasa yang sedang bermain layang-layang di area perimeter. Kami menyita 3 buah layang-layang tersebut dan memberikan teguran langsung di lokasi. Tidak ada tindakan hukum yang kami berikan kepada yang bersangkutan karena kegiatan patroli kali ini masih bersifat persuasif sambil terus meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Terkait imbauan kepada masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di area sekitar Bandara Soekarno-Hatta untuk tidak bermain layang-layang di sekitar Bandara Soekarno-Hatta karena layang-layang yang tersangkut
atau melayang ke area bandar udara akan dapat mengganggu penerbangan, bahkan membahayakan aktivitas penerbangan. Kami menghimbau mari bersama-sama kita menjaga keselamatan penerbangan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, karena keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab dari kita bersama. Kegiatan patroli tersebut akan terus dilakukan oleh petugas gabungan, mengingat masih banyak anak-anak yang bermain layang-layang di saat musim libur sekolah. Pihak stakeholder Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terus mengedukasi kepada masyarakat sekitar akan dampak bahaya layang-layang jika diterbangkan di area bandara bagi aktivitas penerbangan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Alangkah lebih baik jika memang ada peraturan jangan bermain di kawasan ini, jangan menggunakan area ini, kita harus mematuhi aturan tersebut ya. Karena membuat aturan itu tidak hanya semata-mata membuat aturan gaib, Arif dan juga pemirsa, tapi juga ini untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan orang-orang yang berada di sekitar, apalagi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga untuk di mana maskapai akan penerbangan, seperti itu ya. Dan sangat disayangkan ketika harus terjeda ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya permainan layang-layang, apalagi anak-anak seperti itu ya. Ini harus ada petugas yang bisa mengamankan lebih ketat lagi, lebih jelas lagi agar nantinya hal serupa tidak terjadi kembali. Benar sekali, dan kalau kita melihat memang sebenarnya bermain layang-layang ini sah-sah saja. Betul. Bahkan ini seru sekali kalau kita mungkin flashback ke masa-masa anak kecil masa ya, kecil dulu. tapi ini, di kawasan tertentu. Tapi harus melihat kawasannya, jangan sampai ini malah membahayakan ataupun bahkan merugikan orang lain, karena kalau berbicara terkait dengan pesawat ini kan berkaitan dengan keselamatan dan juga dengan nyawa nyawa orang. Untuk itu kita juga menghimbau seluruh warga khususnya yang berada di kawasan sekitar Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa mematuhi peraturan tersebut agar tidak bermain layang-layang di sekitar lokasi. Mungkin bisa memilih ke lokasi yang lebih agak aman, jauh ataupun lebih aman dari lokasi bandara agar tetap tidak tetap terjadi. nyaman, tetap senang, Aman. dan juga aman, dan juga memastikan keselamatan para penumpang Betul. maskapai penerbangan. Bukan tidak boleh untuk bermain dengan keceriaan Yap. seperti itu ya, kebahagiaan, tidak ada maksud untuk merusak kebahagiaan, tapi juga ini untuk keselamatan bersama, karena keselamatan penumpang adalah hal yang paling utama. Maka dari itu kita harus terus patuhi aturan yang ada di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kenaikan fasilitas olahraga sebesar 10%. Kebijakan aturan bukan inisiatif pemerintah Jakarta, namun oleh undang-undang. Gubernur Jakarta Pramono menjelaskan, kenaikan harga tarif pajak olahraga khususnya tenis, renang, basket, bola voli, pedal, dan olahraga pilihan lainnya yang dianggap mampu. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu akan dikenakan pajak sebesar 10%, khususnya untuk olahraga pedal. Kenaikan tarif pajak untuk fasilitas olahraga ini diberlakukan mengikuti ketentuan Undang-Undang HKPD nomor 1/2022 tentang Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 257 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Bapenda nomor 854 tahun 2024. Pemberlakuan ini sudah tersebar beberapa daerah termasuk Jakarta. Kebijakan ini menjadi perbincangan karena sedang viral. Namun pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut disesuaikan dengan perkembangan olahraga dan hiburan di masyarakat yang kini menjadi objek pajak daerah. Jadi undang-undang kita sudah mengatur pajak hiburan dan pajak pertandingan. Semua yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu semuanya terkena pajak, ada 21, termasuk tenis, renang, basket, bola voli, pedal. Ini kan menjadi ramai karena pedal. Dan pedal ini terus terang aja, mohon maaf, rata-rata yang bermain adalah middle ke atas. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok golf tidak dikenakan ini? Teman-teman sekalian, golf sudah dikenakan PPN, sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11%, untuk basket, pedal, renang, dan sebagainya adalah 10%. Jadi itulah yang diatur, dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, tetapi undang-undang yang mengatur itu, dan kami menerapkan itu. Sehingga dengan demikian ini ya, terakhir kali saya jawab urusan, ini kan pasti ada kaitannya sama pedal. Jadi pedal dikenakan 10%, golf 11%. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, Rafli, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk mengaku telah mendirikan partai politik baru yang ia sebut sebagai Partai Amerika.
Dan pemilik perusahaan Tesla, SpaceX hingga X itu mengatakan bahwa Partai Amerika akan memberikan kembali kebebasan masyarakat dalam bernegara. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan berpengaruh, Musk menargetkan partai politiknya ini akan mendapat 2 atau 3 kursi di Senat serta 8 hingga 10 kursi di DPR daerah. Meski begitu, partai Musk belum terdaftar di Federal Election Committee dan ia juga belum mengabarkan di mana partainya akan mendaftarkan diri. Sebagaimana diketahui, Elon Musk telah terlibat aktif dalam politik Amerika Serikat, terutama sejak 2024, menjadi donor terbesar kampanye para kandidat dari Partai Republik, yakni Donald Trump. Ia tercatat telah memberikan donor lebih dari 280 juta US dollar sepanjang siklus pemilu Amerika Serikat pada tahun itu, terutama ke Trump. Meski ada juga yang mengalir ke kandidat Partai Republik lainnya. Mencuat dugaan bahwa Musk tak akan lagi di balik layar untuk masuk ke peta politik di Amerika Serikat, ia diprediksi memilih untuk terlibat dalam pemilihan Kongres pada 2026. Sikap politik Musk semakin tegas sesuai dirinya mengalami drama perseteruan politik dengan Trump. Hubungan mereka memburuk karena kedua pria tersebut saling mengejek di media sosial. Terutama karena penolakan keras Musk terhadap RUU Rekonsiliasi Anggaran Amerika Serikat yang disebut Trump sebagai One Big Beautiful Bill Act. Musk sebelumnya mempelopori upaya Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal melalui Departemen Efisiensi Pemerintah. Musk sebelumnya mempelopori upaya Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal melalui Departemen Efisiensi Pemerintah yang kontroversial, tetapi ia mengundurkan diri pada Mei setelah masa jabatan pegawai pemerintah khusus berakhir. Sejak berselisih dengan Trump, Musk juga secara terbuka melontarkan gagasan pembentukan partai politik baru. Ia pun sudah terang-terangan mengkritisi RUU Anggaran Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama, pemirsa menghadiri acara Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja di Candi Borobudur pada tahun 2025. Acara yang dihadiri oleh ribuan umat Buddha dari dalam dan luar negeri dijadikan momen untuk memperkuat tekad dalam menjalankan Dhamma. Dan Menteri Agama juga memberikan pesan yang berfokus pada relevansi ajaran Buddha dalam konteks zaman modern, peningkatan pemahaman dan juga pengembangan nilai keagamaan hingga pentingnya kebersamaan dan juga toleransi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk tidak hanya memperingati perayaan Asalha Mahapuja sebagai seremonial semata, tetapi menjadikannya momentum perenungan dan pembaruan spiritual. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja 2569-2025 di Candi Borobudur pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam sambutannya, Menak juga mengapresiasi ajaran Luhur Astangika Marga, jalan utama berunsur 8 dan menyebutnya sebagai pedoman untuk menjadi manusia yang berguna dan dikagumi. Menak turut menyampaikan bahwa nilai spiritual dalam ajaran Buddha selaras dengan konsep ekoteologi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Belakang kita ini, di belakang saya, di depan Bapak Ibu sekalian, itu bukan manusia sembarangan. Tidak gampang menjadi seorang Siddhartha Gautama. Jadi jika ingin mencontoh Sang Buddhis, maka saya kira juga ajaran-ajaran Dhamma yang disampaikannya itu perlu kita ikuti. Tidak ada artinya kita datang di sini kalau tidak mampu melakukan perubahan dalam kehidupan. Dan semoga kepulangan kita nanti dari sini ini kita menjadi manusia baru kembali. Acara Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk memperkokoh karakter bangsa melalui nilai-nilai agama, khususnya agama Buddha. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kontribusi umat Buddha dalam membangun bangsa melalui pemahaman ajaran agama yang benar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional turun dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada 2030. Ia menilai percepatan penurunan biaya logistik penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Target ini dipercepat dari rencana sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun 2045 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi logistik nasional. Dalam peluncuran Alfi Convex 2025 di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Erlangga menyebut bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki biaya logistik yang lebih rendah.
Oleh karena itu, pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dan menurunkan beban logistik di dalam negeri. Namun kita lihat dengan ekspor yang masih positif dan hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5 itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 dan kembali turun ke 8%. Targetnya saya minta Pak Akbar untuk mendefinisikan kapan siap 12,5, kapan siap 8%. Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan. Dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana agar kita bisa single digit. Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada masih ada nilai yang harus kita turunkan. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong rancangan Perpres tentang penguatan logistik nasional. Itu ada 3 hal yang dimuat dalam Perpres tersebut. 1, penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Yang kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, Ketua Umum Alfie Akbar Johan menyoroti bahwa tarif PPN atas jasa freight forwarding masih menjadi tantangan besar. Pajak ini tidak umum di negara lain, sehingga berpotensi menambah biaya ekspor Indonesia dan mengurangi daya saing pelaku logistik nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda. Berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 Marwar Sirait berjanji akan memberikan hadiah rumah subsidi untuk UMKM dan juga supporter terbaik pada laga Piala Presiden 2025. Pemberian hadiah tersebut nantinya akan diprioritaskan secara khusus bagi UMKM dan supporter dengan berpenghasilan rendah. Piala Presiden 2025 merupakan turnamen tahunan yang diselenggarakan sebagai ajang pramusim di tanah air sebelum menghadapi laga musim depan. Menariknya, meski gelaran tersebut merupakan ajang bergengsi dengan kehadiran klub-klub internasional, namun harga tiket yang dijual relatif terjangkau seharga Rp50.000. Tak hanya itu, Marwar Sirait selaku Ketua Steering Komite Piala Presiden juga berkomitmen akan memberikan 5 rumah subsidi gratis untuk UMKM dan supporter terbaik dengan syarat memiliki penghasilan rendah. Jadi Mbak, saya juga mau mensuksesikan rumah subsidi. Jadi rumah itu buat masyarakat berpenghasilan rendah, ya sudah diatur aturannya. Jadi dari saya pribadi nanti diatur kriterianya buat UMKM terbaik, buat supporter terbaik, ya. Saya siapkan 5 rumah subsidi gratis, ya. Tolong ada 5, saya minta. Dengan kriteria aturannya nanti Pak Ajis dikasih tahu kriterianya, ya, tapi diutamakan itu harus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah itu penonton, apakah UMKM, ya, supaya makin banyak, ya, rakyat Indonesia bisa menikmati kebijakan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat sehingga rumah subsidi ditingkatkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI telah menyiagakan lebih dari 600 pompa air untuk mengatasi banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi banjir yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah rawan, khususnya di Jakarta Timur. Dalam penanganannya, Pramono mengungkapkan Pemprov DKI berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan menyiagakan lebih dari 600 unit pompa
untuk menangani banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi. Pramono menyampaikan bahwa banjir di beberapa titik seperti di Kebon Pala saat ini sudah mulai surut secara bertahap. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah bantuan di lokasi terdampak, termasuk perahu karet dan logistik, untuk mendukung evakuasi dan penanganan darurat di lapangan. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang korban tertimbun longsor di Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan tertimbun material longsor saat berada di dapur yang ambruk tertimbun tanah dan material bangunan di Ponpes Al-Baroshi. Korban tertimbun longsor Muhammad Rizky 22 tahun warga Baros Karangtengah Cianjur yang sedang menimba ilmu di Ponpes Al-Baroshi Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan dengan kondisi sangat mengenaskan, tertimbun longsoran tanah dan material bangunan di dapur di Ponpes Al-Baroshi saat sedang memasak bersama temannya untuk berbuka puasa, namun temannya bisa menyelamatkan diri. Kami menyampaikan bahwa dari sore hari tadi di Kabupaten Bogor hampir seluruh wilayah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Di beberapa wilayah terdampak ada banjir, salah satunya di wilayah Megamendung, Cisarua, ada di Wisadeng, ada di Luiliang, dan ada di beberapa titik lokasi lainnya. Kita tadi berkunjung ke satu wilayah di Megamendung, salah satu pondok pesantren yang terdampak tanah longsor, dan ada satu korban jiwa berusia 22 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, berasal dari daerah Cianjur ya Pak, dari Cianjur, dan tadi jenazah langsung diantar ke rumah duka di Cianjur. Tentu hari ini kita berfokus terhadap penyelamatan korban terlebih dahulu, terus berjalan untuk pencarian korban, dan yang terpenting adalah kita melindungi masyarakatnya dulu dari dampak terhadap bencana, baru nanti pemerintah bersama-sama akan mengambil langkah-langkah lain. Menurut Rudi, dalam tinjauannya ke lokasi bencana, kawasan Bogor diguyur hujan lebat sejak siang hingga malam ini. Akibatnya beberapa wilayah di Kabupaten Bogor banjir, seperti di Ciseeng, Taman Sari, Bojongkoneng, dan kawasan Puncak Bogor. Bahkan seorang korban santri asal Cianjur tewas tertimbun longsor di Megamendung, namun berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Di lokasi terakhir ini, tepatnya di Cisarua, diduga 5 orang tergerus longsoran tebing, 3 orang ditemukan selamat, dan 2 orang lain masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sementara itu, korban tertimbun longsor Muhammad Rizky 22 tahun warga Baros Karangtengah Cianjur yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan tepat pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, langsung dibawa ke rumah kediamannya di Cianjur untuk dimakamkan. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengguyur wilayah Lampung Barat menyebabkan tanah longsor yang menggerus ruas jalan nasional lintas Liwakrui di Kecamatan Balik Bukit pada Minggu 6 Juli 2025. Akibat longsor tersebut, pemirsa, badan jalan mengalami keretakan parah dan nyaris putus sehingga mengancam akses utama antar wilayah Lampung Barat dan pesisir barat.
Dalam video berdurasi 31 detik terlihat longsor telah menggerus lebih dari separuh badan jalan sehingga kendaraan roda 4 harus melintas secara bergantian dan ekstra hati-hati. Sejumlah warga terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Mengingat kondisi tanah yang rentan dan beban berlebih dapat memperparah longsoran. Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Barat telah memberlakukan pembatasan khususnya untuk kendaraan besar guna meminimalisir risiko kecelakaan. Petugas juga telah memasang rambu peringatan dan spanduk larangan bagi kendaraan roda 6 untuk tidak melintasi jalur tersebut, serta mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi aturan yang diberlakukan. Hingga saat ini pemantauan dan pengawasan terus dilakukan di lokasi longsor sebagai upaya menjaga keselamatan pengendara yang melintas di jalur tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 2 korban tertimbun tanah longsor di Villa Victor, Kampung Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, pada 6 Juli 2025. Sebelumnya, tanah longsor terjadi pada Sabtu 5 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di mana turun hujan yang cukup deras di kawasan tersebut. Tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian terhadap 2 korban yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Villa Victor, Kampung Tugu Utara, RT 6 RW 4, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua korban diketahui bernama Ruben, 30 tahun, dan Jeremy, 28 tahun. Pencarian dilakukan pada Minggu 6 Juli 2025 pagi dengan menyisir sekitar lokasi menggunakan alat ekstrikasi, alkon, dan juga cangkul. Untuk pantauan melalui jalur udara, mengerahkan 1 unit drone. Pencarian akhirnya membuahkan hasil di mana kedua korban ditemukan pada pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Ruben ditemukan dengan kondisi terlantang dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman sekitar 1,5 meter di dalam kamar tidur. Sementara korban atas nama Jeremy ditemukan dengan posisi tubuh menghadap ke kiri dalam kondisi meninggal dunia pada kedalaman sekitar 1,5 meter di dalam kamar tidur. Selanjutnya, kedua jenazah dievakuasi menuju Rumah Sakit Paru Dr. Muhammad Gunawan Parto Widikdo di Ciberem untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa, ini cuaca di kawasan Indonesia ini sangat tidak menentu ya, dan kita harus sangat ekstra hati-hati, apalagi hujan yang juga mengguyur hingga 24 jam, hingga seharian, bahkan hingga bisa 2 hari. Yang kita ketahui sebelumnya di kawasan Bogor, Jawa Barat, ini hampir ada 5 kawasan yang terjebak longsor dan juga banjir seperti itu ya, dan juga ini bisa masuk ke daerah Jakarta. Kita harus lebih berhati-hati lagi karena cuaca saat ini sedang turun hujan yang begitu deras, terus juga dengan cakupan yang sangat lama. Ini juga disayangkan sekali, tapi kita harus tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca yang sangat tidak menentu, yang cukup buruk saat ini ya. Apalagi terkait dengan kesehatan, kita harus membawa jaket, terus juga harus cepat-cepat untuk cuci tangan, cuci kaki, karena kita kan tidak tahu ya penyakit itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, dengan cuaca yang semakin tidak menentu seperti ini, kita harus jauh lebih waspada, tetap minum vitamin. Benar sekali, dan kalau kita melihat berbagai macam peristiwa mulai dari banjir tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah, mulai dari Bogor, kemudian di banjir juga terjadi di wilayah Jakarta, bahkan di Lampung juga terjadi tanah longsor ini. Kita mengingat kembali bagaimana himbauan dari BMKG yang menyebutkan bahwasannya cuaca ekstrim ini masih akan terjadi hingga Agustus 2025. Untuk itu kita menghimbau dan juga untuk kita semua untuk selalu waspada, berhati-hati terkait dengan potensi-potensi bencana tersebut, mulai dari banjir, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat juga harusnya memang di bulan ini Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Tapi kalau kita melihat cuaca yang terjadi akhir-akhir ini masih hujan cukup deras, bahkan terjadi banjir di beberapa wilayah. Ini menunjukkan bagaimana adanya anomali cuaca mungkin. Untuk itu kita harus terus berhati-hati terkait dan juga waspada terkait dengan potensi bencana yang ada. Betul, dan kita juga turut berapresiasi kepada pihak terkait seperti pemerintah, dari Gubernur Jawa Barat, dari Gubernur DKI Jakarta, dan juga kemarin juga kita melihat Bupati Bogor Rudi Susmanto langsung meninjau lokasi-lokasi memang terdampak banjir dan juga longsor, dan langsung melakukan beberapa percepatan untuk membantu evakuasi, untuk membantu korban-korban, dan mudah-mudahan ini langkah yang sangat luar biasa dari pemerintah. Ini bisa dicontoh juga dari daerah-daerah lainnya, mudah-mudahan dampak terjadinya banjir ini bisa segera teratasi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa akan merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar berbagai rangkaian acara hingga malam puncak Harlah pada 23 Juli 2025. Rencananya pada malam puncak Harlah PKB akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah tokoh partai politik.
Panitia penyelenggara Harla Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan sejumlah rangkaian acara yang dipersiapkan jelang malam puncak HUT ke-27 PKB pada 23 Juli mendatang. Adapun Harla PKB tahun ini bertema Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif, dengan sejumlah rangkaian acara meliputi kegiatan lingkungan, olahraga, kesenian, serta bimbingan teknis untuk seluruh anggota DPR dan DPRD dari PKB. Lebih lanjut, Ketua Organizer Komite Harla DPP PKB Ahmad Iman Sukri menyampaikan pihaknya juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kabinet Merah Putih di malam puncak Harla PKB serta sejumlah tokoh partai politik. Pertama-tama, puncak Harlahnya akan berlangsung di GCC Senayan tanggal 23 Juli. Rencananya dihadiri oleh Pak Prabowo sekitar jam 7 malam. Nah, selain puncak Harlah, kita juga bikin serangkaian kegiatan praharlah. Dimulai dari kemarin, beberapa minggu kemarin, tepatnya 24 Juni kita buat konferensi internasional tentang pendidikan pesantren. Kemudian dilanjutkan nanti pada tanggal 12 Juli, teman-teman pengurus muda harian ini akan bikin semacam ekogin, generasi hijau PKB, generasi lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk di situ akan membuat peta hijau di Indonesia. Nah, kemudian tanggal 13-nya kita akan bikin kegiatan pedal, turnamen pedal, namanya Pedal Kalibos, jadi singkatan dari PKB, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rafli, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar pertandingan olahraga padel bertajuk Padel Kalibos sebagai rangkaian kegiatan jelang HUT ke-27 PKB pada 23 Juli mendatang. Pertandingan olahraga padel itu nantinya akan diikuti oleh sejumlah politisi, tak terkecuali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang sudah mempersiapkan diri dengan berlatih olahraga tersebut. Mengusung tema Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif, Harla PKB ke-27 diharapkan menjadi acara yang dapat mencerminkan soliditas dan kekompakan dalam membangun Indonesia di tengah situasi ekonomi global saat ini. Untuk membangun kekompakan tersebut, PKB juga mengadakan rangkaian acara atau praharla dalam berbagai bentuk, salah satunya pertandingan olahraga padel yang kini sedang diminati para pecinta olahraga, khususnya anak muda. Turnamen padel berjudul Padel Kalibos ini nantinya akan dilaksanakan di lapangan Republik Padel TB Simatupang dan akan diikuti oleh komunitas padel di Jakarta. Selain itu, pihak panitia juga mengundang anggota partai politik sebagai peserta, tak terkecuali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akan bertanding secara langsung. Nah, kemudian tanggal 13-nya kita akan bikin kegiatan pedal, turnamen pedal, namanya Pedal Kalibos, jadi singkatan dari PKB, kira-kira begitu. Itu akan diikuti oleh komunitas pedal di Jakarta. Termasuk yang menarik lagi adalah kita juga menginvite teman-teman partai politik untuk bermain pedal. Insya Allah semua partai mengirimkan utusannya. Jadi politik itu jangan melulu serius, urusannya bertempur di parlemen maupun di politik praktis, tapi juga kita tunjukkan bahwa kita juga suka olahraga, karena olahraga lah yang bisa menjaga sportivitas kita sebagai politisi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rafli, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengunjungi Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat
Kunjungan ini dalam rangka menyaksikan langsung parade talenta olahraga Dharmasraya. Acara ini digelar di Stadion Mauliwarda Madewa dan juga menunjukkan berbagai potensi atlet muda dari berbagai cabang olahraga. Kedatangan Menpora Dito disambut antusias oleh masyarakat dan para peserta parade talenta olahraga di Stadion Mauliwarda Madewa. Dalam kunjungan ini, Menpora menyaksikan langsung berbagai atraksi dari atlet-atlet muda Dharmasraya yang menampilkan berbagai cabang olahraga, mulai dari voli pantai, karate, senam, sepak bola, hingga taekwondo. Dalam kesempatan tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasi tinggi pada para orang tua yang hadir dan mendukung anak-anak mereka untuk berolahraga. Dirinya menyebut dukungan orang tua adalah kunci penting dalam mengembangkan potensi atlet muda Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan olahraga di daerah, serta mencetak generasi atlet berprestasi di masa depan. Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi untuk para orang tua, karena tanpa orang tua yang mendukung anaknya untuk olahraga, tidak mungkin anaknya semua aktif olahraga. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu tidak ada yang ragu atau tidak ada yang trauma untuk mendorong anaknya selalu olahraga. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Suasana bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi 6 Juli 2025 berubah menjadi lautan budaya saat ribuan pesilat dan penari tradisional memadati kawasan tersebut dalam acara Jakarta Dalam Warna. Acara spektakuler ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pertunjukan silat dan juga tarian tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Lebih dari 10.000 peserta dari berbagai perguruan silat dan sanggar tari turut ambil bagian dalam perayaan budaya yang menjadi simbol semangat warga Jakarta menyambut era baru sebagai daerah khusus Jakarta. Pertunjukan kolosal ini menampilkan ragam jurus silat dan tarian khas Betawi yang memukau ribuan penonton yang sedang Car Free Day di bundaran Hotel Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir langsung di lokasi dan menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menjadikan budaya Betawi sebagai wajah utama Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga dikenal sebagai seniman dan budayawan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang penghargaan terhadap warisan budaya. Jadi sekarang ini saya dan Bang Dul ingin betul-betul menjadi utama adalah wajah Betawi. Kenapa Betawi? Karena undang-undang telah mengatur untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dan yang paling penting adalah agar masyarakat Jakarta bangga akan budayanya, bangga akan Jakarta, dan menikmati bahwa Jakarta sekarang semuanya pelan-pelan kita rubah, kita perbaiki, kita buat aman, nyaman bagi semuanya, termasuk terutama bagi warga Jakarta sendiri dan pendatang. Luar biasa, kalau bangga kita mau ada bangga, ada pengen Pejabat, saya wajibkan semuanya memakai ujung serong. Sehingga dengan demikian wajah Betawi bukan hanya untuk perayaan, tetapi memang ada di dalam masyarakat Jakarta. Di komponen silat. Silat bukan hanya ilmu bela diri, tapi adalah penghargaan kepada budaya Betawi itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dan juga padepokan silat yang insya Allah inilah awal kita membangun Jakarta menuju 500 tahun pada tahun 2027. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mengawali kita dan semua berjalan dengan aman, tertib, dan bahagia. Itu aja sebetulnya. Acara Jakarta Dalam Warna ini dalam rangka perayaan HUT ke-498 kota, sekaligus menjadi simbol transisi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global yang tetap berakar kuat pada identitas lokal. Dengan keberhasilan pemecahan rekor MURI ini, Jakarta kembali membuktikan bahwa budaya dan modernitas bisa berjalan beriringan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Cara unik dilakukan pengelola kawasan pantai Jerman Kuta Badung, Bali untuk mempromosikan kekayaan bahari sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut. Salah satunya dengan menggelar lomba dayung tradisional perahu naga. Dan untuk bisa menjadi juara di sini, peserta tidak hanya dituntut adu otot, tapi juga adu otak dalam membaca arah angin dan juga arus serta mewaspadai pergerakan ombak yang besar.
Perairan pantai Jerman yang berada di kawasan wisata Kuta Badung, Bali, merupakan salah satu destinasi wisata bahari di wilayah Badung Selatan. Meski dikenal menyuguhkan pesona alam pantai berpasir putih, serta pemandangan matahari terbenam yang eksotis, belum banyak pelancong yang mengenal pantai ini. Untuk mempromosikan kekayaan bahari sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola destinasi menggelar lomba unik, yaitu lomba dayung tradisional perahu naga yang berlangsung di kawasan pantai. Pada lomba tersebut, sejumlah tim dari beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali saling beradu cepat menaklukkan lintasan sepanjang 600 meter menuju garis finish. Karena lomba digelar di kawasan pantai, setiap tim yang berjumlah 12 orang tidak hanya dituntut mengendalikan kekuatan otot dan stamina fisik yang mumpuni hingga garis finish. Peserta juga dihadapkan pada tantangan untuk lihai membaca arah angin dan arus, pergerakan ombak maupun gelombang laut, serta mewaspadai karang yang banyak ada di kawasan tersebut. Meski menghadapi tantangan alam yang lebih besar, para peserta umumnya mengaku hal ini justru menjadi tantangan tersendiri. Tantangan semacam ini tidak akan bisa ditemui lantaran lomba perahu naga biasanya digelar di air yang tenang seperti di danau maupun waduk. Selain adu cepat, gelak tawa dan sorak-sorai penonton ikut mewarnai jalannya perlombaan. Terlebih saat ada peserta yang perahunya terbalik karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Tantangan sendiri dari kami peserta lomba Pak ya, ada beberapa hal. Yang pertama angin, terus yang kedua ombak. Ombaknya ini cukup besar. Terus yang ketiga karang, banyak karang Pak. Jadi kita sebagai pedayung atau atlet itu mewaspadai 3 hal tersebut. Jadi seperti itu. Untuk persiapan sendiri kita latihan tiap hari Pak, tiap hari. Tapi kalau mendekati lomba kita latihannya intens, 1 hari 3 kali Pak. Sangat mengganggu, apalagi untuk teman-teman atlet sendiri untuk latihannya di sungai. Sedangkan kita lomba di pantai atau air laut, seperti itu. Untuk tantangannya sih lebih besar di pantai. Soalnya kan ada ombak, ada angin, terus cuaca nggak menentu. Jadi, tapi untuk suasananya lebih terasa di pantai daripada di sungai kan kalau di pantai itu gimana ya, nggak sesuai latihan kan, harusnya dragon itu di air yang tenang, nggak ada ombak. Tapi rata-rata panitia itu kadang laksanakan di pantai, ada yang di danau juga, nggak masalah artinya. Cuma lebih berat di pantai. Untuk tantangan atlet sendiri, pemain-pemain lainnya harus siap gimana kondisinya. Pasti, kalau kompetisi kan pasti. Meskipun di air yang tenang tetap masuk, apalagi kayak gini ombaknya tinggi pasti masuk. Perbedaannya hanya tantangan alam. Pertama gelombang, yang kedua angin. Kalau di air biasa danau itu relatif lebih sedikit karena nggak ada ombak, hanya angin aja. Jadi ini cukup menantang juga nih Pak ya? Bali luar biasa, anggap aja ini ada rekreasi karena Bali luar biasa. I love you Bali, I love you full Bali, I love you all. Lomba ini rencananya rutin digelar setiap tahun, termasuk mengundang tim-tim dayung dari luar negeri. Selain mempromosikan pantai Jerman sebagai destinasi wisata bahari di Bali, melalui lomba dayung tradisional perahu naga juga diharapkan menambah pengalaman berlomba bagi para atlet senior sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet potensial. Meski lokasinya berdekatan dengan kawasan pantai Kuta, selama ini masih banyak wisatawan yang belum mengenal pantai Jerman. Padahal, keindahan pasir putih di destinasi wisata ini tidak kalah cantiknya dengan pantai Kuta, Legian, maupun Seminyak. Dari Bali, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Seru sekali ya Arif dan juga pemirsa, ternyata dengan kita berolahraga kita tidak hanya mendapatkan sehat, manfaat yang bagus dan juga hal-hal yang positif, tapi kita juga bisa mendapatkan hal-hal untuk peluang mendapatkan pekerjaan yang baru. Salah satunya ini juga bisa menarik sektor UMKM, ini juga selain mengasah otot, tapi juga gimana caranya kita juga untuk bisa mengasah otak kita sendiri. Luar biasa sekali ya ternyata dari segi olahraga mendayung, ini bisa menjadi wahana ataupun destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat
masyarakat Indonesia, apalagi ini kan ada di Bali seperti itu ya, Arif dan juga pemirsa. Mudah-mudahan kedepannya berbagai aktivitas olahraga lainnya ini bisa menguntungkan dan juga bisa menarik sektor ekonomi lainnya. Benar sekali. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana budaya olahraga dari beberapa daerah, ada di Bali tadi ada dayung, kemudian di Jakarta sendiri juga ada tradisi Jakarta dalam warna, tarian tradisional yang bahkan memecahkan muri. Kemudian di Sumatera Barat ada pertunjukan talenta olahraga yang menunjukkan bagaimana talenta-talenta olahraga dari anak-anak ataupun generasi muda ini menjadi bibit-bibit atlet masa depan, kebanggaan bibit unggul atlet Indonesia di masa depan. Dan kita berharap tidak hanya di daerah-daerah tersebut tapi juga budaya untuk cinta olahraga, untuk terus berolahraga ini bisa disebarluaskan di daerah-daerah lain. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang wanita tertangkap basah saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas Pasar Murakarta, Kecamatan Barabai, Kalimantan Selatan pada 6 Juli 2025. Pelaku diketahui mencoba mencuri emas seberat 50 gram jenis gelang belitung dari toko emas di pasar tersebut. Aksi nekat seorang pelaku pencurian terjadi di sebuah toko emas di Pasar Murakarta, Barabai, Kalimantan Selatan. Pelaku yang diketahui mengenakan jilbab warna kuning berpura-pura sebagai pembeli dan meminta penjaga toko untuk menunjukkan gelang emas. Saat diberi kesempatan mencoba, pelaku langsung menukar gelang asli dengan barang tiruan yang telah dibawa sebelumnya. Aksi itu segera diketahui oleh pemilik toko yang langsung berteriak meminta bantuan warga. Warga yang mendengar teriakan langsung mengepung lokasi dan berhasil menangkap pelaku sebelum kabur dari tempat kejadian. Sementara itu, Kasubdi PIDM Humas Polres Hulu Sungai Tengah, Aibda M. Husaini, membenarkan terjadinya insiden tersebut yang sudah tersebar di media sosial. Namun pihaknya mengaku belum menerima laporan resmi baik dari pemilik toko maupun pihak lainnya terkait pencurian tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tragedi memilukan terjadi di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas setelah ditelan ular piton sepanjang 8 meter. Warga di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, tewas ditelan ular piton sepanjang 8 meter. Pria bernama Lanoti itu sempat dilaporkan hilang lantaran tak kunjung pulang dari kebunnya. Korban diketahui bernama Lanoti, 61 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah pergi ke kebun pada Jumat pagi 4 Juli 2025 untuk memberi makan ayam peliharaannya. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Buton AKP Suwoto, pihak warga mulai khawatir ketika Lanoti tak kunjung pulang hingga Sabtu siang. Warga kemudian melakukan pencarian secara swadaya sekitar pukul 15.40 WITA. Warga menemukan seekor ular piton yang besar dengan perut membesar sekitar 20 meter dari lokasi kebun korban. Diduga kuat ular tersebut telah memangsa korban. Evakuasi jenazah dilakukan sekitar pukul 16.40 WITA dan langsung dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Rencananya korban dimakamkan pada malam harinya. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat dan menjadi pengingat akan potensi bahaya satwa liar di wilayah pedesaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam. Sebuah ruko yang menjual spare part kendaraan dan juga oli terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual spare part kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam terbakar. Api nampak berkobar dari lantai 2 dan 3 bangunan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api. 1 unit kendaraan Skylift dikerahkan untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2 dan 3 bangunan. Menurut salah satu warga, api berasal dari lantai 3 bangunan ruko. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta oli membuat api cepat membesar. Jam 8 ini tiba-tiba kebakar kayak korslet listrik nih. Itu lantai yang atas tuh, kan ini 3 lantai nih. Iya, dari atas. Itu sampai semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Iya, oli macam-macam ban. Ada kosong kayaknya. Lagi tutup? Lagi ditutup, udah tutup. Posisi tutup itu kan dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik, tidak ada korban dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Sementara itu, 13 unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, 4 orang warga negara asing melakukan aksi pencurian di tempat makan di Jalan Pangeran Antasari Cilandak, Jakarta Selatan. Dan aksi pencurian WNA satu keluarga viral di media sosial dengan modus berpura-pura menukar uang. Aksi pencurian 4 warga negara asing di tempat makan tenda di Antasari, Cilandak terekam CCTV dan viral di media sosial. Terlihat para pelaku mendekati kasir pembayaran untuk melakukan aksi pencuriannya. Menurut pemilik tempat makan, pelaku merupakan satu keluarga dengan ciri fisik Timur Tengah. Setelah makan dan hendak membayar, satu pelaku berpura-pura menukar uang 50.000 dengan uang yang baru. Sedangkan 3 orang lainnya mengalihkan perhatian petugas kasir. Modus para pelaku menukar uang dan berhasil mencuri uang 1 juta dari laci kasir tempat makan. Nah, di situ kan ada 4 orang, Pak. 2 pria, 2 wanita. Nah, 1 wanita ada di depan itu buat ngelabui kayak seakan-akan ini nambah aqua. Nah, 1 lagi ada anaknya yang pria sebelah kiri, sebelah kanannya ada ayahnya itu yang sebagai mengambil uang itu yang di dompet. Nah, 1 lagi wanita yang melabui yang di dapur. Jadi kami yang di dapur tuh nggak ngeliat bahwa ada kayak gitu. Makanya di CCTV kan ada, jadi kayak ngehalang-halangin gitu. Aksi pencuri tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Cilandak dan dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Ramadi. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.